Halo semuanya, hari ini saya mau melanjutkan sharing saya dari buku Cara Berdoa. Ya, di bab 4, Bishop Dek berkata, bagaimana berbicara dengan pribadi yang besar? Doa adalah berbicara dengan pribadi yang besar, yang disebut Tuhan. I am that I am, ya. Ia adalah pribadi yang terbesar dari semua pribadi. Pencipta langit dan bumi, Tuhan segala Tuhan. Jadi setiap kita harus punya yang namanya etika untuk berbicara dengan orang-orang besar tentunya. Dengan orang besar di dunia aja kita harus mempunyai etika, apalagi kepada Tuhan kita, ya. Nah, di poin Bishop Dek, salah satunya berkata seperti ini. Jangan meminta atau menyebutkan kebutuhan Anda pada awal interaksi Anda. Jadi baru mulai doa, kita langsung minta A sampai Z ke Tuhan. Nah, Bishop Dek berkata jangan. Ya, jadi biasakan kita datang ke kaki Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, lalu kita baru minta. Pastor Berry selalu berkata, kalau kita kalau kita berdoa, ya, berdoa jangan dengan asal. Pastor Berry bilang, serong surga dengan imanmu. Jadi ketika kita datang ke Tuhan, ya, kita bawa iman kita, jangan cuma minta, tapi kita menyembah Tuhan dengan kegigihan, kenekatan seperti Pastor Berry. Ya, gembala kita selalu mengajarkan bahwa kalau kita mau saat teduh, ya, saat teduh playing aja ibadah hari itu. Misalnya minggu kemarin ada ibadah, kita play dari awal sampai akhir, kita sambil doa gitu. Jadi itu melatih iman kita, melatih kita menyembah Tuhan, duduk di kaki Tuhan lebih lama. Dan di sini ada salah satu poin yang Bishop Dek berkata bahwa ketika kita datang ke orang yang besar, ya, belajar untuk tetap nyaman di hadapan orang penting tersebut dalam waktu yang panjang tanpa jadi gugup. Nah, setiap kita pasti pernah ketemu orang penting, ya. Kalau saya dulu kalau ketemu orang penting pasti yang namanya gugup, keringat dingin, deg-degan gitu. Padahal saya nggak ngelakuin kesalahan apa-apa, tapi karena saya tidak terbiasa untuk duduk dan berbincang dengan mereka dalam waktu yang lama, jadi itu membuat saya nggak tahan. Nah, di sini Bishop Dek memberikan satu ayat, Mazmur 37 ayat 7, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Di Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kita belajar untuk menantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, kita akan lebih santai. Sambil menyembah Tuhan, kita bisa mengucap syukur. Di dalam hadiratnya kita bisa berbicara dengan Tuhan tentang apa yang kita alami. Saudara, mari kita belajar untuk tidak menjadi gugup, dan kita belajar untuk tidak meminta terlebih dahulu ke Tuhan. Terima kasih saudara, God bless you.